Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-6, yaitu tentang sistem ingatan pada manusia. Nah, sebelum itu mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pada pembelajaran kali ini, kita mempelajari tentang sistem ingatan pada manusia. Sistem ingatan pada manusia ini ditinjau dari pendekatan biopsikologi. Jadi bagaimana kita memahami proses mengingat dari fungsi penggunaan otak. Nah, proses belajar dan proses mengingat keduanya adalah bentuk dari proses neuroplastisitas. Proses neuroplastisitas ini adalah proses pembentukan atau perubahan di sistem syaraf otak, begitu ya. Keduanya berhubungan dengan kemampuan otak dalam mengubah fungsinya sebagai respon terhadap pengalaman. Nah, saat kita mendapatkan sebuah pengalaman tertentu, kemudian kita merespon terhadap pengalaman tersebut, entah kita mereaksi dengan reaksi emosi tertentu, kemudian kita memperhatikan, kita merekam, kita memproses. Nah, kesemuanya kegiatan atau aktivitas tersebut ternyata berhubungan dengan kemampuan otak dalam mengubah fungsinya. Nah, yang pertama, proses belajar. Dalam proses belajar merupakan proses pengalaman yang mana pengalaman tersebut mengubah dari struktur otak. Jadi sistem syaraf otak kita akan mengalami perubahan saat kita melakukan belajar. Kemudian yang kedua, ingatan. Ingatan adalah bagaimana perubahan disimpan dan setelah itu diaktifkan kembali. Jika kita melihat mekanisme sinaptik dalam proses belajar dan ingatan, ingat ya, proses sinaptik ini adalah proses bagaimana sinaps atau sel syaraf yang ada di dalam otak kita itu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya atau disebut dengan proses sinaptik. Menurut Hebb, perubahan secara terus-menerus dalam efisiensi transmisi sinapsis adalah basis dari ingatan jangka panjang. Jadi, ingatan jangka panjang atau ingatan yang kita miliki dari tempo waktu yang lama, ternyata dari proses tersebut didasari dengan efisiensi transmisi sinapsis. Jadi, di dalam otak kita itu ada sinaps yang saling terhubung kuat antara satu dengan yang lain. Basis neural ingatan jangka panjang ini dilalui melalui proses sinapsis. Fasilitasi transmisi sinaptik yang menyusul stimulasi elektrik frekuensi tinggi pada neuron ini disebut sebagai long term potensiasi atau LPT. LPT ini yang kemudian mengakibatkan atau membentuk ingatan yang sifatnya jangka panjang yang kita miliki. Nah, dari proses yang ada di dalam otak kita saat kita memproses ingatan, ternyata di otak kita ini ada medan elektrik listrik yang frekuensinya tinggi sehingga sinaps tadi itu dialiri oleh listrik yang berulang-ulang. Sehingga proses tersebut disebut long term potensiasi. Nah, kemudian mekanisme fisiologis belajar dan ingatan. Nah, saat kita belajar maupun saat kita membuat sebuah ingatan, ternyata ada mekanisme fisiologis di dalam otak kita. Yang pertama, long term potensiasi atau LPT dapat berlangsung lama, yaitu terjadi selama beberapa bulan setelah proses stimulasi multiple. Artinya proses stimulasi multiple ini stimulasinya terjadi secara berulang-ulang sampai beberapa bulan. Kemudian LPT berkembang hanya bila penembakan neuron presinaptik diikuti oleh penembakan postsinaptik.
Artinya proses sinapsis ini memang diawali dari presinaptik hingga sampai postsinaptik dan begitu terus dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian penyimpanan ingatan. Setiap ingatan disimpan secara menyebar di sekujur struktur-struktur otak yang berpartisipasi dalam pengalaman aslinya. Artinya, dalam proses mengingat, di dalam otak kita itu tidak hanya memberfungsikan satu lokasi otak saja, namun ada beberapa lokasi otak yang berfungsi dalam menyimpan ingatan. 3 struktur neural yang berpartisipasi dalam ingatan, yang pertama adalah hipokampus, kemudian yang kedua korteks perirenal, yang mana masing-masing berperan dalam ingatan spasial dan ingatan objek. Mohon maaf ya, ada iklan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian struktur neural yang ketiga adalah nukleus mediodorsal. Jadi ini struktur dasar dari neural yang berpartisipasi dalam ingatan. Sementara 5 daerah otak lain yang terimplikasi atau terdampak dalam penyimpanan ingatan ada 5. Yang pertama ada korteks inferotemporal, yang kedua adalah amigdala, ketiga korteks prefrontal, 4 cerebellum, 5 striatum. Ingat ya bahwa 5 daerah otak ini adalah 5 daerah yang juga terdampak dalam proses penyimpanan ingatan. Pertama, korteks inferotemporal. Korteks inferotemporal ini merupakan korteks dari sensori yang mana menyimpan ingatan tentang sensori. Jadi sensori ini segala macam informasi yang kita dapatkan dari sensor panca indera kita. Korteks ini merupakan korteks lobus temporal inferior. Fungsinya adalah menyimpan tentang persepsi visual atau menyimpan pola visual bersamaan dengan korteks perirenal. Kemudian 5 bagian otak yang kedua adalah amigdala. Amigdala adalah salah satu struktur otak yang berperan dalam ingatan untuk pengalaman yang memiliki signifikansi terhadap emosi. Jadi saat kita mengingat suatu informasi atau pengalaman yang mana pengalaman tersebut berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya emosional, maka lokasi ingatan dari proses kita mengingat itu terdampak juga di amigdala. Ketiga, korteks prefrontal atau PFC yang istilah lainnya disebut sebagai otak bagian depan. Pasien dengan kerusakan PFC, dia tidak akan mengalami amnesia berat. Mereka tidak memperlihatkan defisit apapun pada tes ingatan konvensional. Hal ini dilihat dari beragam tes ingatan yang bersifat konvensional. Orang-orang yang mengalami amnesia, orang-orang yang mengalami kerusakan bagian otak di bagian otak depan ini ternyata dia tidak menunjukkan adanya amnestik yang berat. Menurut Stuss dan Alexander, bagian korteks prefrontal memainkan peran yang berbeda-beda dalam ingatan. Menurut studi pencitraan otak fungsional menemukan bahwa pola-pola kompleks aktivitas prefrontal tertentu berhubungan dengan berbagai macam fungsi ingatan. Bagian otak selanjutnya adalah cerebellum dan striatum. Cerebellum diduga berpartisipasi menyimpan ingatan sensori motor yang dipelajari melalui berbagai mekanisme neuroplastik. Nah, ini bisa dilihat ya, bisa dicermati. Cerebellum ini adalah bagian dari keseluruhan otak besar. Cerebrum adalah bagian otak besar. Sementara cerebellum adalah
belahan dari otak kecil yang berada di belakang. Nah, pada bagian yang dilingkari ini adalah prefrontal area atau disebut tadi ya prefrontal cortex. Dari bagian-bagian cerebellum ini ditunjukkan area-area yang menyimpan ingatan-ingatan tentang fungsinya masing-masing. Selanjutnya adalah striatum. Striatum diduga menyimpan ingatan untuk hubungan yang konsisten antara stimulus dan respon tipe ingatan yang berkembang secara inkremental. Artinya, berkembang secara inkremental ini adalah bertambah sedikit demi sedikit setelah banyak percobaan. Kadang-kadang bentuk belajar berbasis striatum ini disebut sebagai habit format atau pembentukan kebiasaan. Ya. Contohnya adalah misalnya saat kita masuk rumah kita akan menaruh kunci motor, dompet misalnya di atas lemari. Nah, saat perilaku itu kita ulang secara terus-menerus, maka otomatis pada saat kita masuk rumah tanpa kita berpikir terlebih dahulu, kita langsung melakukan aktivitas yang sama. Proses pembentukan ingatan. Proses pembentukan ingatan meliputi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan encoding, artinya memasukkan informasi. Kemudian tahapan yang kedua, retention atau menyimpan informasi. Dan tahapan yang ketiga adalah retrieval atau mengeluarkan kembali informasi tersebut. Pertama, proses encoding. Tahap-tahapannya dalam proses encoding diawali dengan yang pertama adalah atensi atau memberikan perhatian. Kemudian yang kedua adalah level proses, yaitu kita membuat kode-kode ingatan tertentu. Kemudian yang ketiga, kita melakukan elaborasi kekhasan dalam kode ingatan, artinya kita membuat ciri tertentu dalam informasi yang kita ingat. Dan kemudian tahapan yang keempat adalah membuat imajinasi mental. Jadi saat kita memperhatikan sesuatu, kemudian kita langsung mengkode informasi-informasi tersebut dan membuat ciri khas tertentu dalam ingatan, dan kemudian kita membuat sebuah imajinasi mental. Ingat ya, misalnya contoh yang paling sederhana adalah saat kalian melakukan proses belajar, misalnya besok mau ujian, malamnya belajar. Nah, saat kalian membaca, setelah selesai membaca, kalian seperti membayangkan sesuatu dan melihat di atas bayang-bayang begitu ya, seperti ada informasi yang sedang berjalan. Nah, proses itulah yang disebut imajinasi mental. Kemudian proses yang kedua adalah proses penyimpanan atau storage. Nah, proses penyimpanan ini disebut sebagai penyimpanan memori sensoris. Proses penyimpanan storage ini memiliki kapasitas penyimpanan yang besar namun mudah hilang hingga 1/10 detik dan hilang setelah 1 detik. Sehingga pada awal-awal kita membuat ingatan itu sangat mungkin sekali dari proses penyimpanan ini terjadi kegagalan. Ambil. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan memori jangka pendek. Jadi dalam proses penyimpanan atau storage ini tahapan yang pertama adalah penyimpanan memori jangka pendek, kemudian yang kedua adalah penyimpanan jangka panjang. Tahapan yang ketiga atau tahapan retrieval. Tahapan retrieval ini adalah proses bagaimana kita mengingat kembali ingatan yang sudah kita buat. Ada 3 jenis proses dalam mengingat. Yang pertama recall, yang kedua rekognisi, kemudian yang ketiga adalah reintegratif.
Proses recall yaitu proses mengingat informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Misalnya, dalam suatu ketika kita tiba-tiba mengingat peristiwa di masa lampau tanpa ada stimulusnya. Tiba-tiba ingat saja tanpa ada pencetusnya. Nah, situasi tersebut ini disebut sebagai recall. Proses yang kedua yaitu disebut rekognisi. Berbeda dengan rekognisi, rekognisi ini adalah proses mengingat informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Misalnya, satu hari sebelumnya Anda sudah belajar tentang materi pembelajaran. Kemudian hari kedua kalian mengikuti kuis. Nah, dalam proses kuis tersebut ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, stimulus pertanyaan itulah yang kemudian membangkitkan ingatan kalian tentang informasi yang sudah diingat. Nah, proses tersebut disebut rekognisi. Proses retrieval ketiga yaitu reintegratif. Reintegratif ini adalah proses mengingat dengan menghubungkan berbagai informasi menjadi suatu konsep cerita yang cukup kompleks. Misalnya, ketika kalian jalan-jalan di mall, gitu ya, tiba-tiba ada SPG yang mendatangi kalian kemudian memberikan sampel parfum. Ternyata dari bau parfum tersebut membuat kalian ingat terhadap seseorang dan mengingat cerita tentang seseorang tersebut, gitu ya. Sehingga dari proses stimulusnya kalian bisa menghubungkan banyak cerita atau banyak informasi dari stimulus yang ada. Nah, itulah yang disebut proses reintegratif. Faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan. Bagaimana ingatan tersebut bisa menjadi ingatan yang kuat atau ingatan tersebut mudah kalian lupakan. Faktor yang pertama adalah kesan yang mendalam terhadap peristiwa. Sehingga dengan memiliki kesan yang mendalam terhadap peristiwa tersebut, ingat kalian menjadi kuat. Kemudian yang kedua, waktu yang belum lama. Jadi semakin waktu yang lama dalam menyimpan memori, maka memori tersebut juga akan semakin memiliki potensi yang lebih tinggi untuk dilupakan. Kemudian faktor yang ketiga adalah perhatian yang kuat. Jadi pada saat kita memberikan perhatian atau berkonsentrasi penuh, maka memungkinkan ingatan yang kita buat ini semakin kuat dibandingkan dengan kita tidak memberikan perhatian yang penuh. Faktor yang keempat adalah pengalaman yang pertama. Mengapa pengalaman pertama ini menjadi faktor yang bisa mempengaruhi ingatan? Karena saat kita mengalami pengalaman tersebut pertama kali, kita akan melibatkan banyak aspek baik secara emosional maupun aktivitas sistem sensor yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang kelima adalah situasinya adalah situasi yang berarti atau situasi tersebut adalah situasi yang penting. Nah, pada kehidupan sehari-hari, kadangkala dari faktor-faktor yang ada ini, itu faktornya tidak hanya satu yang mempengaruhi. Bisa berkombinasi, bisa juga bahkan lebih dari dua faktor yang hadir secara bersamaan. Nah, selanjutnya adalah kegagalan dalam mengingat. Mengapa sih kita sering lupa dalam mengingat informasi padahal kita sudah sering melakukannya? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam mengingat, yang pertama adalah kegagalan encoding. Berarti kita bisa melupakan informasi tersebut
karena kita salah atau gagal dalam melakukan proses mengkode informasi yang masuk. Kemudian kegagalan retrieval atau kegagalan mengungkapkan kembali informasi. Bisa juga karena kemunduran dari kode jejak ingatan. Ini karena saking terlalu lamanya informasi tersebut sehingga informasi tadi menjadi aus gitu. Faktor yang keempat adalah tip of tongue dan faktor yang kelima adalah karena faktor amnestik. Tip of tongue ini keselip lidah gitu ya. Jadi ingin sebenarnya di dalam otak kita ini bisa mengingat, namun kita sulit untuk mengungkapkan tersebut. Jadi seperti terselip lidah begitu. Demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa memberikan bermanfaat kepada kalian semua. Kita lanjutkan proses diskusi di Kulwab ya. Wassalamualaikum.